Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Adam, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, bismillahirrahmanirrahim. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh wa amal masyi'ta fa innaka majziyun. Bapak-bapak, ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah pada maghrib menjelang isya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam yang tidak ternilai harganya oleh kita, tak sebanding dengan intan permata. Allah kuatkan iman kita, Allah istiqamahkan kita berada dalam dinul Islam, diberi kita hidayah, terpanggil hati kita memenuhi panggilan Allah, mendatangi rumahnya, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Lalu kita duduk sejenak di dalam majlis ilmu ini dengan satu harapan, Allah turunkan hidayah, Allah beri kita hidayah untuk terus istiqamah berada di jalannya, untuk mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah teguhkan keyakinan kita hatta adana yaqin, sampai benar-benar datang kepada kita kematian. Teruslah kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang yang bersyukur nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau kita lupa mensyukuri nikmat Allah, kufur akan nikmat Allah, inna azabil syadid, kata Allah, azabku sangat pedih. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, figur utama dalam kehidupan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbaik semua yang melekat pada dirinya, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, sehingga beliau dinobatkan menjadi uswatun hasanah, contoh teladan terbaik dalam kehidupan kita. Maka barang siapa di antara kita yang ingin selamat hidupnya, Rasulullah adalah teladan yang harus dia ikuti. Bagi kita yang merindukan semangatnya Rasulullah kelak di yaumil akhir, maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal saat kita mendengarkan nama beliau disebutkan, maka bersalawatlah untuknya. Bapak Ibu di sana kami yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita kutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan parenting atau keteladanan yang ada di dalam kehidupan keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita tidak bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan
dengan pelaksanaan ibadah kurban. Silakan nanti Bapak Ibu banyak bertanya kepada tuan-tuan guru kita di sini, para ustadz-ustadz kita di Islamic Center ini. Kita berbicara tentang malam hari ini keteladanan yang ada di dalam keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Bapak Ibu memuliakan Allah, di dalam perjalanan kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam banyak sebenarnya mau'izah atau pembelajaran yang bisa kita petik. Dari beberapa riwayat yang kita baca, Nabi Ibrahim dinobatkan menjadi Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, karena keteguhan keimanan. Berbagai macam ujian yang dia hadapi senantiasa dia lewati dengan penuh penyandaran dirinya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berhadapan dengan raja yang begitu kejam sehingga dibakar di dalam kobaran api. Tapi dengan izin Allah, api itu tidak menghanguskan dia. Api itu tidak membakar tubuhnya Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim tidak tahu Bapak Ibu, ketika dia akan masuk ke dalam kobaran api itu, dia tidak tahu kalau api itu tidak akan membakar tubuhnya. Yang ada di dalam hatinya Nabi Ibrahim, bagaimana dia menyandarkan kehidupannya kepada Allah. Sama kayak kisahnya Nabi Musa saat dia terdesak di Laut Merah, yang dia tahu hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, tidak ada yang bisa menolongku. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa lagi akan menyelamatkanku kalau bukan engkau? Kata Allah, pukulkan tongkatmu. Nabi Musa tidak tahu kalau saat dia memukulkan tongkatnya, laut itu akan terbelah. Tapi yang ada di dalam jiwanya adalah bagaimana dia senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lagi pernah dibakar. Kisahnya yang paling masyhur, dua itu yang paling masyhur. Satu dibakar sehingga dia tidak hangus. Karena Allah berfirman kepada api, "Qulna ya nakum bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah, jangan engkau membakar tubuhnya Ibrahim. Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah. Allah berfirman kepada api, api tidak membakar tubuhnya. Lalu datang ke belakangan ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nanti yang salah guna Bapak Ibu, rusak juga tauhidnya. Ya, kita kenal bahwa teladan yang paling utama adalah ketauhidan dari kehidupan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhidnya mantap sekali. Tiba umat-umat Nabi Muhammad nyukutip ayat tadi, lalu dia amalkan, dia zikirkan supaya bisa tahan api. Kan meleset jadi ya. Allah berfirman kepada api agar tidak membakar tubuh Ibrahim. Awak pacoloyan itu dengan satu paradigma atau keyakinan api itu tak bisa menghentikan awak. Akhirnya dibawa untuk berbebus, ya, tahan api jadi, tahan ladiang jadi. Ini berbahaya nih Pak Ibu, ya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berkeluarga, Nabi Ibrahim memberikan keteladanan yang paling utama adalah dia menanamkan tauhid yang benar. Di dalam doanya Quran surah Ibrahim pada ayat yang ke-35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim dia berdoa, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Bapak Ibu kelihatan Allah, kita tahu bahwa kehidupan masyarakat pada saat itu di masa Nabi Ibrahim, jangankan Nabi Ibrahim, ketika di masa jahiliyah saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, masyarakat jahiliyah itu juga penyembah berhala. Tapi hari ini Bapak Ibu, yang paling penting bagi kita adalah menjaga ketauhidan seluruh anggota keluarga kita. Karena tauhid itu nomor satu Bapak Ibu, ya. Kalau dari cabang-cabang keimanan, kan ada 73 cabang keimanan itu, maka puncak dari keimanan itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau yang puncak berarti tidak ada yang lebih tinggi dari itu nilainya.
Apa lebih besar nilainya daripada kalimat yang satu ini? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah atau diibadahi illallah. Maka tugas kita sebagai orang tua yang paling utama menanamkan tauhid yang benar. Jadi dulu masuknya mulai dari seorang ibu atau seorang wanita mengandung anaknya. Tanamkan tauhid yang benar. Biasakan awak bergantung kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Tidak boleh meminta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masyarakat kita Pak Ibu, memang zaman awak ini zaman modern namanya. Tapi tabiat kita terkadang menunjukkan jahiliyah modern lah namanya gitu. Apa buktinya yang akan merusak tauhid kita? Misal, mudah-mudahan ibu di sini tidak ada. Dalam keadaan hamil misalnya, lalu kita ingin mendapatkan keselamatan, dibawalah misalnya guntiang sama bayi. Kok kalau keluar rumah jangan lupa bawa guntiang. Kalau keluar rumah jangan lupa bawa pasti berani. Pokoknya bayi dibawalah pasti berani kan. Kok pasti berani dibawa supaya awak nampak yang berani dan lain ko jin apa segala macamnya takut jawab. Ini kan analoginya luar biasa nih Pak. Meminta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala rusak tauhid kita. Di Al-Qur'an surah Ar-Ra'd surah ke-13 dalam Al-Qur'an ayat 14 dan ayat 16. Siapa saja yang mengambil pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka taubahnya sama dia membukakan telapak tangannya ke dalam air. Awak ambil airnya bentuk apa Ibu? Lalu Allah bertanya, akankah air itu sampai kepada mulut kita? Bentuk kok dia air sampai gigi robo? Air kok mulut Pak? Tidak akan sampai. Ambil air itu bentuk apa? Harus sampai. Maka orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah sama membukakan telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai kepada mulutnya. Maka itu tidak akan pernah sampai. Maka begitulah orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Ya banyak mulai dari yang hamil saja baru mulai banyak yang merusak tauhid anaknya. Membawa segala sesuatu untuk perlindungan. Guntiang pasti berani, awak tambah lain. Inggu dasun tongga, itu Pak Ibu Inggu dasun tongga, bandang pincono je. Itu Bu bandang pincono. Tujuh warnanya Bu. Kulit kabehan di tangan orang dibuat ke kaluang. Di kaluang tu dicari lo pitih nampak yang lamu. Pitih sen namanya 5 sen di lubang itu ya. Dipakai dasun tongga, dibungkus dengan timah hitam. Dibuat ke kaluang. Itu dalam Islam disebut dengan tamimah, azimah. Rusak tauhid kita, maka wajar ketika anak itu lahir sulit menanamkan akidah kepadanya. Pas orang itu kanulah dari dalam kandungan lah tadi sudah jadi ulang tua. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dakwahkan perkara itu Bapak Ibu, bagi masyarakat kita yang belum masuk nilai tauhid ke dalam kalbunya, memang lu lamona waktu dakwah lu buat sekarang yang Bapak Ibu, ya. Gua pernah ditantang oleh seorang ibu-ibu, gua sampai perkara itu aja yang Ustaz, ambo cucu ambo di rumah pakai galang picono. Untuk apa tuh Bu? Tanggal lasi namanya. Nyulasi, gua dari dulu lah ada Pak Ibu. Dari masuk Nabi, tapi namanya bukan penyakit lasi. Lasi bukan bahasa awak Minang aja. Bahasa agamanya penyakit ain namanya. Dari pandangan mata yang jahat. Jadi kecil ibu, ambo buka beko tipe rumah. Jadi kalau sakit cucu ambo beko Ustaz, yang mau Ustaz tanggung jawabnya. Berarti kan ada keraguan kalau galang pinjol nogo di tangga cucu ke sakit. Kan itu berarti kita masih bergantung kepada benda. Di mana nilai tauhid kita? Di ma dan kama painyo lafaz Allahu Akbar yang kita baca di dalam sholat kita. Kan angkat tangan waktu baik dalam dunia militer kalau angkat tangan berarti menyerah. Tadi untuk Mas ya, menyerah ya tak kuat. Kepada siapa kita menyerah? Kepada Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar.
Allah yang mengatur kehidupan kita, yang mendatangkan perkara yang baik dan yang buruk terjadi pada diri kita. Itu adalah kudrat dan iradatnya Allah. Lalu kepada siapa kita harus mencari perlindungan lagi? Kita punya zat yang maha kuat, kita punya zat yang mengatur kehidupan kita. Kenapa mendatangi orang pintar? Kenapa mendatangi kahin? Bahasa Islamnya kahin, Bapak Ibu. Bahasa agama, bahasa dukun namanya. Dalam hadis Rasulullah kita baca, siapa yang mendatangi kahin, dukun, orang pintar, maka dia percaya dengan apa yang dia sampaikan, maka 40 hari tidak diterima sholatnya. Allah, karena ugi waktu iko anak ibu nampaknya lah disabui dek jin dan iku ini gini 77 hugang emekuian awak liyo lah nyawa kan tu camin dah banyak ada waktu cagui lepak boleh bisa UBE ayam hitam, sagalo hitam, bulu hitam, mata hitam, kuku hitam, kuli hitam, darah hitam, talue hitam. Sama kan dicari talue ayam hitam ya Bapak Ibu. Panjang doa mencari ya kan. Bapak Ibu melihatkan Allah, tapi karena kita khawatir sesuatu terjadi, kita melupakan zat yang maha kuat, zat yang mengatur kehidupan kita. Allahu Rabbul Jalal. Bagi Allah mudah semuanya. Jangankan menyelamatkan diri kita, menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, menahannya bagi siapa yang dia kehendaki, mudah bagi Allah. Apalagi menjaga keselamatan kita. Hanya tinggal penyerahan diri kita secara mutlak kepada Allah. Bapak Ibu melihatkan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perkara tauhid ini sangat penting? Karena dulu ketika awak selalu talahiyah kata dunia ikut perjanjian pertama kita Bapak Ibu. Tengok Al-Quran surah ke-7 ayat 172. Laba janji untuk menyembah zat yang maha satu Allah. Alastu birabbikum. Tahukah kamu bahwa aku ini adalah Tuhan? Qalu bala sahibna. Setiap kita menyaksikan, mengambil kesaksian itu. Lantas kenapa ketika kita sampai ke atas dunia, lalu dihadapkan dengan berbagai ujian, kita mengambil pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Rusak tauhid, ya. Atau sampai ke rumah wa, atau sampai ke usaha misalnya, dicarilah banyak macam kelaris namanya Bapak Ibu. Di KBN sampai lo bapak suatu tua misalnya kalau waduh beko jualan dan pertamu gua di pagi ada ulang dan sedang hamil tu pelaris lo pitih bak KB lain lo bak KB basuang ke dalam kota pitihnya pitih tiga dalam seperti sakatri jangan kau untung lain modalnya tak bawa ada balik ya kan ada sonsong pitih gua waduh ele lo orang ya. Sirik kita, lupa kita bahwa yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pakai minyak kau pakai minyak kau dicor yang angka ke kotak pitih kau. Tidak disiram-siraman keker. Insya Allah laris manisnya. Di bola mau hijau, wah bola kan yang baik dan bagusnya. Muncul prasangka-prasangka. Maka orang yang biasa dengan sesuatu yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diiringi dengan suuzon tarikh Pak Ibu. Kak kugang coba di saginen kok siapa mau gue jual. Oh mungkin lawan Pak, kugang tak sadar enggak. Terus berprasangka dalam piloi di dua kata enam. Cobalah bergantung dan bersandar kepada Allah. Kugang coba bali saginen Allah mengatur rezeki. Mungkin kini di kugangnya disuat di labian tandangan tiba kalau bersandar kepada Allah. Di kalau keindah banyak baik prakteknya dalam kehidupan awak yang bisa merusak tauhid kita. Diagiah keturunan dari Allah. Lah batiko, lah bagampe, lah balimo, pajak, kilaki, yo kalbuasa dia baru. Awak nenyo nak manusia datang lo kau orang pintar. Baat kok dukun-dukun disambung dengan orang pintar. Logika itu Bapak Ibu. Kanu nanti bo kekenet. Lawan orang pintar habis itu daerah. Nanti bo ke orang pintar kan berarti kurang pintar kan. Pasok kasai setiap orang dia nanti bo keket. Yo coba tanya ke orang pintar. Kok baca gue lagu pak, baca gue lagu matu, pajal hampir wakilaki, saya ikan buahnya. Baca gue, disuap kamari, dibawa baju padusi, baju pajak aja. Bawa baju padusi, ameh satana ameh.
Nyopo ini sebenarnya tidak baju padusi orang ameh setengah ameh mana terlalu dari bawah ke pagi biswa pagi agak sasuke sakalu macam de awak nanago tu bakal jual pak lawan tahu tiket 3 bulan sudah tuh dapet lo balik ya dan dalam papan lo balik alasan anak dia yo pulang ditengok kalah dia pak diterawang aja kan hanya ronsen tempat tangannya yang pokoknya Allah manusia aja terlalu apa jam apa samu ya jual bang ego baate pak jam apa kabu lagi pencariannya ameh kugang setengah ameh lagi kau lu ameh keker dia ayo nan kandawa ya lu ameh pajak kamu laki-laki ya itu apa itu Deara karena kita lupa bahwa di Al-Quran disampaikan Quran surah Az-Zumar aku yang menciptakan akan bahasa ada nama laki-laki dan bagi manusia Tuhan aku yang memberi keturunan laki-laki dan perempuan aku berikan kepada mereka anak laki-laki aku berikan kepada mereka anak perempuan atau aku berikan kedua-duanya atau aku jadikan mereka itu sebagai perempuan-perempuan yang mandul kata Allah aku yang menciptakan kata Allah lalu kenapa kita mencari pelindung kepada selain Allah maka minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala banyak doa kau tak dapat awak dah doa bahasa Arab pasu awak je lah jangan bahasa awak bahasa sambil ini merati doa apa wasabir ya Allah agiahlah laki-laki kau nak padusi baru nak keluar sawanai samuanya ya Allah tapi aku lah lagi penyambung satu keturunan kami minang nak lagi penyambung satu keturunan kau nak padusi ya lagi ya laki-laki pas waktu tu nak adu ia menjadi imam salat main dan suatu hari itu apa itu disampaikan kepada Allah. Kapan kita datang kepada orang pintar? Entah apa, mau disampaikan dengan dia ada ulang lagi kan. Entah jelah ameh nempau kalau baju bersih kan. Kiko itu cucu dia kan. Cucu lagi dari kecil itu bahagian itu. Bapak Ibu melihatkan Allah, makanya Nabi Ibrahim dalam keluarganya parenting pertama diajarkan tauhid yang benar. Maka Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran surah Ibrahim, jauhkan aku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Bapak Ibu, berhala di masa Nabi Ibrahim, berhala di masa Nabi Muhammad SAW itu jalih patung. Berhala wak ini tidak patung ya Bapak Ibu. Mungkin kita akan menyembah anak-anak kita lebih cenderung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah berhala. Atau mungkin kita dalam kehidupan ini cenderung kepada kedudukan, maka kedudukan berhala kita. Cenderung kepada uang, maka uang adalah berhala kita. Cenderung kepada jabatan, jabatan adalah berhala kita. Cenderung kepada harta benda adalah berhala kita. Maka ampunan yang kita prioritaskan dalam hidup kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah berhala kita. Apa itu memuliakan Allah? Maka tugas utama kita dalam kehidupan berkeluarga untuk anak-anak kita, tugas utama pelaku pendidik dalam al-madrasatul ula, pendidikan pertama itulah di lingkungan keluarga adalah menanamkan tauhid yang benar. Siapa namanya? Ayah dua ma'an. Ayah dan ibunya, tugas kita menanamkan tauhid yang benar. Iman itu mahal Bapak Ibu. Kalau nyelah melaki di dalam matiwa, matiwa muhbang. Bantu itu Pak Ibu ya. Matiwa siang kalau orang laki imannya. Tak percaya, tengok kisah Hilal bin Rabah. Lihat kisah sahabat-sahabat Rasulullah. Dia nak dikabik tangan juga kie, digolekan di bawah terik panas matahari. Di atas padang pasir, di atas dadanya ditindih dengan batu yang besar, tak keluar dari lisannya, padahal disiksa, dicambuk, ditarik pada saat itu, disuruh kembali kepada agama nenek moyangnya. Dia muah ibu, tidak muah iman amalaki dalam dadanya. Dan keluar dari lisannya, ahad, Allah yang besar, Allah yang besar. Kini pantang menengok piti sigah katiaknya, tak gadai akidah. Nauzubillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan tauhid yang benar sehingga sebagai orang tua kalau akidah anak-anak kita lah dua, akidahnya sudah benar, besar pun nanti mau jadi apapun insyaallah selamanya Pak Ibu. Nak jadi polisi yang beriman, mau jadi pejabat yang beriman,
mau jadi tentara-tentara yang beriman, mau jadi dokter-dokter yang beriman, sadalonya dikendalikan oleh dimensi iman. Salam naik sedaya. Tapi kalau indah, banyak ujian dan cobaan yang akan menenggelamkan seseorang dari kedudukan, dari jabatan, dari hartanya, dari popularitas dan lain sebagainya. Kalau itu tidak didoktrin, tidak didominasi oleh nilai-nilai keimanan yang benar. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tanamkan untuk diri awak dan keluarga awak nilai keimanan yang benar. Ajarkan kepada anak-anak kita tauhid yang benar. Kalau akidahnya benar, insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak ujian dan cobaan yang menyeret pemikiran generasi kita hari ini, anak-anak kita hari ini. Kalau yang kita uraikan barusan, mungkin kita orang-orang dewasa, tapi para orang tua juga tidak sedikit yang mendoktrin anak-anaknya. Kadang besok harus jadiko, kadang besok harus ko. Lupa menanamkan dasar utama, yaitu tauhid yang benar. Jadi yang menjadi prioritasnya adalah harta benda, yang jadi prioritasnya duniawi, yang jadi prioritasnya kedudukan dan jabatan. Akidahnya rapuh, sehingga akhirnya apa? Dia tidak mampu menjadi para pemimpin yang amanah. Dia tidak mampu menjadi para pejabat yang amanah. Dia tidak peduli padahal dia memiliki harta benda yang melimpah. Tak peduli dengan orang-orang di sekitar. Masuk bantu tu karena imannya lah tergadai atau lah meninggalkan dadanya. Tapi kalau imannya dulu, dia tahu bahwa harus berbagi kepada orang lain. Di bulan Zulhijjah nanti dilatih itu kita untuk bagaimana melatih jiwa kita agar kita terus berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah melalui syariat ibadah kurban. Diambil sebagian kecil untuk kita, sebagian besarnya dibagikan. Dan dipulih lo saudara. Aku je tahu, kok kajian nafsu awalnya. Ini baru. Nah, untuk ugang tak dipikirkan apa itu. Berarti dia gagal menyembelih sifat-sifat hewannya yang melekat pada dirinya, terutama sifat rakus dan tamak. Bapak Ibu melekat Allah, maka anak-anak kita bisa saja terseret akidahnya. Mereka lebih cenderung kepada komik, mereka lebih cenderung kepada novelnya, mereka lebih cenderung kepada gadgetnya dan lain sebagainya. Buktinya misalnya, coba perhatian, jangan anak-anak kita ya kagak ada apa ibu, coba tengok diri dan keluarga awak. Saat azan berkumandang, HP sedang di tangan. Mana kita prioritaskan misalnya? HP-nya atau ditinggalkan HP lalu kita sholat? Atau banyak orang tua yang hari ini mengeluhkan, ya Ustaz, kalau lah baca HP berjamaah, lah 3 kali, 4 kali, 5 kali di bawah, tidak kadang kadang. Berarti prioritasnya adalah gadgetnya, terseret dia. Dengan teknologi tidak bisa kita hambat Bapak Ibu, tapi kita bisa mengatur bagaimana manajemen waktu dalam penggunaan teknologi di lingkungan keluarga kita. Orang tua, pokok kendalinya itu dari para orang tua, ya. Meskipun anak kita hari ini cerdas-cerdas Bapak Ibu, ya. Dia punya komitmen, dia punya integritas, dia punya pilihan sendiri, dia punya pandangan hidup sendiri, tapi tugas awak sebagai orang tua wajib mengarahkan anak-anak kita menjadi orang yang memiliki tauhid yang benar. Itu nan paling utama. Kok kadang ini siapa ibu tidak jadi yang putih duit nama arah, tapi dari tauhidnya selamat. Kok jadi orang hebat tapi tauhidnya rusak? Apa gunanya? Juga tak mampu menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu poin pertama, ajarkan tauhid yang benar. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam mengutamakan kualitas sholatnya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Hal ini terungkap dalam doanya Quran surah Ibrahim ayat yang ke-40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucu keturunanku menjadi orang-orang yang mencintai ibadah salat, yang mendirikan ibadah salat. Untuk salat Bapak Ibu, hari ini umat muslim yang hampir 2 miliar itu di dunia ini, apakah semuanya sudah salat? Belum tentu. Belum semuanya salat. Atau mungkin kita masih menemukan orang-orang yang mengaku muslim tapi mereka tidak salat. Banyak Bapak Ibu. Bahkan laki-laki tidak berangkat ke Jumat, banyak. Padahal
dimensi tauhid yang hidupnya ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya, maka amalan yang paling besar nilainya adalah ibadah salat. Bahkan dalam hadis Rasul dikatakan salat menjadi penentu untuk amalan-amalan yang lainnya. Salat amalan yang pertama sekali dihisab. Salat tiang alama, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kedudukan salat dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan di urutan rukun Islam itu, orang yang sudah bersyahadat, maka konsekuensi pertama yang melekat pada dirinya. Kita lihat dalam rukun Islam itu apa itu? Bunyal Islami ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Maka orang yang telah bersyahadat, kewajiban yang pertama yang melekat pada dirinya aqimis shalah, mendirikan salat. Tapi banyak hari ini kita mengeluhkan, para orang tua mengeluhkan sulit untuk mengajarkan anaknya salat. Kenapa terkadang sulit? Nah, ini asbab pertama apa itu? Terkadang dalam lingkungan keluarga itu orang tua lupa memberikan uswah, lupa menjadi figur, lupa memberikan teladan, sehingga keluar dari lisan orang tua hanya instruksi, hanya perintah. Kalau bahasa agama apa itu fil amar itu keluar menyuguh anaknya, sementara dia tidak mengerjakan, sulit untuk diikuti. Ya, anak-anakku lebih kepada mencontoh Bapak Ibu, ya, mengikuti. Coba Bapak Ibu, karena kalau di rumah Hawa ada anak kete atau cucu misalnya yang mungkin baru bisa berjalan atau usianya 2 atau 3 tahun, coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita sholat di rumah misalnya, Bapak Ibu sholat sunat atau yang ibu-ibu sholatnya di rumah misalnya, pada saat sholat itu dia akan mendekat itu, ya. Hanya tengok-tengok, beko nyebati-bati, nyo iringi lo beko, ya. Kadang nyo awak bersuji, hanya lo menunggang lo bersuji. Meskipun tidak sempurna, tapi dia mengikuti apa yang dia lihat. Lalu bagaimana kita akan sukses, berhasil, bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak kita sholat lain, sementara dia melihat orang tuanya di depan TV, orang tuanya lagi megang gadget, anak disuruh untuk sholat, bagaimana dia akan melaksanakan sholat? Sholat lain, mengaji lain, sementara dia tidak pernah melihat orang tuanya sholat, dia tidak pernah mendengar suara ayahnya, mendengar suara ibunya melantunkan ayat-ayat mulia itu di lingkungan keluarganya. Bagaimana mungkin anak-anaknya terlahir menjadi orang-orang yang dekat? Makanya sholat adalah prioritas utama yang benar-benar harus kita tanamkan di lingkungan keluarga kita. Kalau tidak ditanaman dari kete, payah deh. Sehingga kan ada tuh pepatah rawat, kete teganjung-ganjung kadang bau-bau lah tuh jadi perangai. Kalau dari kete sulit untuk sholatnya, kadang payah membawanya untuk salat. Kecuali nyo benar-benar sampai hidayah baik itu yo tak doang baik lah. Kalau hidayah Allah lah sampai ke dalam hatinya, meskipun tak pernah salat selama tapi akan tergerak hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita parenting dalam kehidupan rumah tangga, dalam lingkungan keluarga kita, orang tua wajib mengajarkan ibadah salat kepada anaknya. Nabi Ibrahim diajarkan kepada anaknya, bahkan dia bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan aku dan anak cucu keturunanku menjadi orang yang menjaga ibadah salatnya. Karena salat itu penting. Kalau baca kita Fadilatul Amal itu luar biasa keutamaan. Karena kan di dalam Fadilatul Amal itu namanya saja fadilah amal, ya. Meskipun banyak yang mengungkapkan bahwa di dalam itu adalah hadis-hadis dhaif, ya, banyak hadis dhaif. Tapi para ulama hadis menyatakan hadis dhaif itu boleh dipakai sebagai motivasi, tapi tidak boleh dipakai untuk menetapkan satu hukum. Nah, tapi kalau untuk motivasi mulia, supaya waktu termotivasi, orang-orang dulu bahas sholatnya, ya. Bahkan kita membaca dalam riwayat itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak merasakan sakit ketika dicabut anak panah dari punggungnya karena khusyuknya dalam sholat, nikmatnya sholatnya, ya. Dan belum lagi ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka mencintai ibadah sholat, ya. Begitu keutamaan sholat. Nabi saja mencontohkan Pak, dalam situasi dan kondisi apa saja. Tengoklah pantiangnya sholat. Dalam syariat agama apa itu? Pantiangnya salat kok. Ndak kalau tangga kan kuliah waktu duduk. Ndak kalau duduk kuliah berbaring. Ndak kalau berbaring ndak mengairi badan mulai. Jo isyaratnya mengijo-ngijo betul kuah lay di subuh baru untuk salat. Ndak ya bisa bentuk itu lain ayo di salat awaknya lain. Nah, ubeknya lain, ya. Kalau waktu
saya mau urutan itu, ini pentingnya sholat nih, ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kadang kayak gitu Pak Ibu. Banyak di antara kita yang beralasan, awak sedang ditampai ke raja San. Awak ditampai ke raja, kin sarung tak lo do. Kena lagi kalau kita papa laki-laki misalnya, kin sarung tak bawa. Kemudian badan palu-palu baju ganti tak ada. Kan dalam fikihnya keringat itu tidak najis, ya. Maka berkeringat pun boleh untuk salat karena keringat itu tidak najis. Kalau keringat itu najis, ayo harus mandi dulu kan menghilangkan najis itu. Sementara keringat tidak najis, boleh saja kita salat. Oh, tidak ada tampaknya bumi itu suci, lama hadisnya. 5 saja kita salat bisa. Kalau kita ingin menjalankan dan mendirikan ibadah salat itu. Orang yang lah sholat saja Bapak Ibu, terancamnya baru dek neraka. Rakawil namanya kan. Terancam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Itu ulama hadis berbeda tuh pendapatnya Bapak Ibu. Ada yang menyatakan murtad, orang yang meninggalkan sholat itu ada yang dihukumi dengan kafir, ada yang dihukumi dengan murtad. Banyak pendapat para ulama yang mengungkapkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu yang jumhurnya yang paling banyak berpendapat pastinya nada itu yang menyelisih bahwa meninggalkan sholat itu termasuk salah satu dosa besar. Orang berzina Bapak Ibu kan dalam pandangan orang kan terhina benar. Sementara orang yang tidak sholat kadang dianggap biasa saja. Padahal meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berzina. Alhamdulillah kan gawat Bapak Ibu. Tapi terkadang orang menganggap itu perkara yang biasa, apalagi di lingkungannya. Ini tugas kita nih. Apalagi di dalam lingkungan keluarga kita harus kita pastikan seluruh anggota keluarga kita tidak boleh meninggalkan sholat. Harus dijago selo-elo. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu penyerahan diri kepada Allah. Tawakal itu bersandar kepada Allah. Tawakal itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal yang benar bukan meninggalkan ikhtiar. Jangan sampai salah lah Bapak. Awak tawakal lah Ustaz. Ora saki kalau mati tibo ya awak ibadah ada rumah salat, zikir, mati boy kiki Bapak Ibu. Dari sejarah tadi kan jaleh kan. Nabi Musa disuruh ikhtiar dulu oleh Allah. Sementara kan kalau Allah ingin berfirman kepada laut, tidak perlu Allah memerintahkan kepada Musa misalnya anyahelah tagala sinanya tuh, debalah lawina kan bisa. Bagi Allah bisa, tidak ada tidak bisa Pak Ibu. Tapi Allah ingin manusia kok ada ikhtiar. Musa kumpulkan tongkat, itu ikhtiarnya tuh, sehingga ada hasilnya. Jadi kalau terkait dengan rezeki, maka ada ikhtiar apa? Tidak mungkin kan awak di rumah saja Pak Ibu. Yo, dan maha magi rezeki itu Allah saja. Nan maha mengatur ko Allah awak rumah lah ibadah hewa zikir hewa subhanallah 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 bau ilah mengenge awak di mana tiboy kiki go bagaimana Bapak am wahai awak punya sawah am wahai hebatnya mau pindah ke sawah mau langsung atau cici diatur barisannya untuk bang PBB dulu pemimpin rekuo cek siap ya kan mau baris kan sadar tidak bisa ada ikhtiar kita manusia ya. Makanya tawakal yang benar adalah dengan cara memaksimalkan ikhtiar. Maksimalan usaha dulu baru bertawakal kepada Allah. Mula usaha ya Allah, upadilah ditanam di sawah, pupuk lagi agiah di siangnya lah pulau. Nan membuatnya buah baisi masa sehingga tunduk adalah Engkau yang maha pemberi rezeki. Allah tugas wa kok membaca teh pasiang teh batanam memupuk itu tugas kita. Nah menjadikannya buah Allah, yang menjadikan dia masa Allah. Bahkan kadanglah buah dia gelung dia desinan Allah. Ndak sadu nan satangkai ko boneh ya sare. Adu padiam poe. Dindang ditapita ge di dilihat cece ta sisiah jo Bapak Ibu dalam tampayanen mana boneh mana nampu aja le ya deh atas sisiah. Tibo di nampu tiga di tanah sawah. Bahkan nampu bagi itu tidak apa Ibu. Kadang awak banyak nanti tempo bagi gaso-gaso na besi itu tempo bagi gaso kanannya ke dalam kagum kiwe tinggal yo di pasamen jangan kan unggang lagi inti lah yo juga ada ya tempo bagi nasib Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka tawakal yang benar itu
ini ditunjukkan oleh anaknya Ismail ketika disampaikan mimpinya kepada anaknya, kan diminta pendapatnya, ya. Bagaimana pendapatmu, duhai anakku? Mimpi yang menyembelih Bapak Ibu, ditanya pendapat anaknya. Tapi Nabi Ismail dia mengungkapkan bahwa ya abatif alma tu'maru satajidini insyaallahu minas sabirin, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu adalah perintah Allah, kerjakan. Laksanakan dari ayahku, sesungguhnya engkau akan mendapati aku dari golongan orang-orang yang sabar. Di mana datangnya anak membantu aku Bapak Ibu, kalau bukan dari orang tua yang soleh dan soleha. Ini dari itu, dari ayah itu, dari apa? Kalau pepatah Hawa, buah dak jatuh, buah dak jatuh dari batangnya, kecuali malam tundahan. Kalau malam tundahan jauh ke kepala buah dan bahaya, ya. Tapi secara umum buah dak jatuh dari pangkal batang buah. Bahkan karakter orang tuanya besar kemungkinan begitulah yang akan diikuti oleh anaknya. Kalau orang tuanya soleh dan soleha, elo taat kepada Allah, insya Allah. Atau bentuk Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kan ada orang kini kan banyak yang kritis Bapak Ibu. Dah lu satu ayah yang soleh benar, elok lu anak apa begitu. Bapak Ibu melihat Allah, tugas kita hanya mendidik, tugas kita menyampaikan, tugas kita mengajarkan. Inyo taat atau tidak taat bukan kuasa kita. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh anaknya tidak mau ikut ke Eropa Ibu. Nabi balakai lo dakwah video, dakwah sebentar berdakwah, bangat pih tahun menyampaikan kebenaran. Awak 2 kali pergi berceramah, dak dia semangat jemaah gedang patah, semangat awak kena tibu soalnya. Itu ujian untuk para dai dan berdakwah misalnya Bapak Ibu kan. Ujian kita katian aja makanya. Teruslah kita istiqamah dalam menyampaikan kebenaran. Pokoknya dulu kesempatan sampai tahu. Sawanya Bapak Ibu mamal aja sadue Allahu Akbar. Itu luar biasa, ya. Ndak ada nama mamal, sudah nama mamal bisa lewat kajian ya misalnya. Sudah nama mamal itu sudah luar biasa, ya, mendatangkan sesuatu yang berfaedah dalam kehidupan. Karena tugas kita menyampaikan, baliguni, sampaikan, nan bagi hidayah pun dan tugasnya gitu. Tapi itu adalah kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah, tawakal itu penting dalam hidup kita. Sebab tawakal akan menghambat, mengantisipasi sifat keputusasaan. Putih hasuku Bapak Ibu bisa menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Sehingga Allah katakan wala ta'asu billahi ilal qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah karena nama putih hasuku orang-orang kafir. Siapa nama putih hasuku banyak, lah sungguh-sungguh berusaha tidak berhasil putih hasuku. La banyaknya ujian dalam hidupku tidak dapat jalan keluar putih hasuku. Putih hasuku mengakhiri kehidupannya, bisa berakhir dengan bunuh diri. Elok bunuh diri kok, dia anggap bahwa persoalannya akan selesai di dunia selesai, tapi di akhirat tidak ada selesainya Bapak Ibu. Karena udah nama putih hasuku mambiak jalan pinteh, menghukumi dirinya sendiri, membunuh dirinya surah, maka mati kafir bersawai. Wala ta'asu illa ilal qaumul kafir, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah karena nama putus asa adalah orang-orang kafir. Ada lugam dan ingin bertobat Bapak Ibu. Tapi dibisiak dari setan lo, nak ditimu keno, lah banyak ambil dosa surah ngomong, jagiah itu yang sembahyang, jagiah itu ngatubinya, dosa lah melimpah-limpahnya. Tiba bisikan tu dalam hati, dilawan tawi, nanawa pai salat, nanawa pai ibadah. Tiba dia apa misalnya 8 tahun tak ada pai ke jemaah, taniai nanti tiba dia ya nak pai ke jemaah. Tiba bisikan setan, madu juga kamu saji dengan goronya. Padahal kan tak ada madu perasaannya je loh. Lasu-lasu dari awal di pencarian ulangnya saja. Padahal orang tidak memandang kepada kita. Maka penting bagi kita fatawakkaltu 'ala Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Waktu Isa telah masuk, demikian terima kasih. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.